Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Mansur. Saya bertanya kepada Habaib. Alhamdulillah saya bisa bertemu. Dulu guru saya Habib Muhammad Al-Habsyi dari Cipayung Bogor dan Habib Nopal Salim bin Jindan. Itu guru saya. Saya banyak ilmu dari beliau dan alhamdulillah sekarang cucunya sudah mendapat ilmu lagi. Cuman yang saya sederhana aja, saya bertanya, ini Habaib itu enak. Habib Muhammad Al-Habsyi tahun 68 di Pelabuhan Ratu mendamaikan manusia ya menuju kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disusul lagi dengan Habib Nopal Salim bin Jindan, sama mendamaikan Pelabuhan Ratu sehingga Pelabuhan Ratu damai. Nah, tiba-tiba sekarang saya mendengar ada habaib yang ya notabene seperti itu. Itu gimana? Cuman itu aja, tidak mendamaikan. Ya, itu apakah memang itu ada unsur sekolah di luar itu atau saya pun nggak tahu ya itu. Cuman itu aja, saya sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tutup untuk season pertama dengan dua penanya. Maulana Habib. Pertanyaan pertama. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebab profesi mendamaikan profesi Nabi Muhammad. Dan itu profesi pendakwah. Dan itu profesinya ulama, mendamaikan. Sejak dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan dimanapun para ulama itu datang, semua menjadi akur, semua menjadi damai. Dan ketika terjadi pergeseran dari beberapa oknum yang memecah belah, baik itu dari habaib ataupun dari siapapun juga, maka itu oknum, tidak mewakili daripada ahlul bait, tidak mewakili daripada habaib, tidak mewakili daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam dia bikin jahat, berarti nabinya jahat? Enggak. Begitu. Oknum daripada umat tersebut yang menyimpang, yang keluar. Oh, kita diperintahkan untuk cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi. Keluarganya Nabi itu bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Jadi harus kita ikuti. Betul. Bahteranya Nabi Nuh. Ahlul baiti kasafinati Nuh. Ahlul baitku bagaikan bahtera Nabi Nuh, yang naik ke situ selamat. Walaupun yang naik ke situ, yang ikut dalam bahtera mereka, dalam bahteranya Nabi Nuh, ada ular, ada serigala, ada anjing, ada tikus, tapi naik bahtera Nabi Nuh selamat. Tapi yang turun dari bahteranya Nabi Nuh, walaupun itu anak sendiri, tenggelam. Walaupun itu anaknya Nabi Nuh sendiri, dia turun dari bahtera, tenggelam. Tergiur dengan pergerakan ini, pergerakan itu, persis omongannya seperti omongan ucapan anak Nabi Nuh. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. La 'asimal yawm min amrillahi illa man rahim. Saya akan merujuk kepada gunung yang lain yang bisa nyelamatin saya dari air. Enggak ada yang bisa nyelamatin kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saya mau ikut jalannya habaib, ikutin jalan habaib yang ada di dalam kapal bahtera tersebut. Bahtera mereka ada Imam Abdullah Al-Haddad sahib ratib, ada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib, ada Al-Faqih Al-Muqaddam, ada Imam Ahmad Al-Muhajir, ada Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Segaf, ada Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, wali-wali besar. Wali-wali besar. Kenapa kita ngikutin habaib yang loncat dari perahu? Yang terjun ke lautan? Jangan itu yang diikutin. Oknum. Begitu ikutin yang ada di atas perahu. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dari dulu ratusan tahun yang lalu, beliau bilang, man jimaluh ma'uh mahu ilal ghair murjil. Orang kalau udah punya ontak sendiri, jangan mudah tergiur dengan ajakan orang lain. Dia nebeng, numpang kepada orang lain. Dia udah naik, punya ontak sendiri. Ontaknya para salaf, ahli sunnah wal jamaah, udah ada dalam perahu. Dia lihat, diajakin sama orang, sini ikut saya aja. Dia ngikut bersama orang, bukan naik kereta, bukan naik pesawat, bukan juga naik onta, jalan kaki, nggak pakai sendal, lewat jalan tikus dan berduri. Udah benar-benar di kapal, kenapa terjun? Na'udzubillah min dzalik. Jadi oknum nggak mewakili daripada dan oknum itu mungkin ada 2, ada 3, ada 4 orang begitu.
tetapi semua dia bercermin. Ada orang siapapun, mau itu habaib, mau itu siapapun, kalau kita mau ikuti nanti dulu pakai kacamata sesuai dengan sunnahnya Nabi atau enggak, sesuai syariatnya Nabi atau enggak, menyimpang dari syariatnya Nabi Muhammad tinggalkan. Cinta, hormat, tapi peneladanan kita enggak meneladani kecuali kalau sesuai dengan Rasulullah. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya ditanya, siapa habaib yang paling mulia? Dibilang yang paling sempurna peneladanannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta habaib enggak pakai siwak, entar dulu. Habaib enggak sholat jamaah, entar dulu. Cinta tapi ngikut enggak. Gitu. Sampai seperti itu. Sebab guru-guru yang kita kenal, ulama yang kita kenal, habaib yang kita belajar kepada mereka, alhamdulillah enggak ada satupun yang ninggalin sholat jamaah. Enggak ada satupun yang yang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Enggak ada satupun yang ninggalin tahajud qiyamul lail. Tiap hari itu baca Al-Quran enggak kurang dari 3, 4, 5 juz, bahkan 10 juz di antara mereka. Itu yang kita kenal. Terus ada orang oknum begitu, anak begitu. Alah. Al-Imam Al-Haddad, ada satu orang sahib ratib, satu orang salaman sama beliau. Siapa? Ana fulan bin fulan, disebut nasabnya. Ya Abdul Haddad diam, dipegang. Hadza kun mithl abik au jaddik au salafik wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wala syai' fi magsurah. Jadilah kamu seperti bapakmu atau seperti kakekmu atau seperti salafmu. Kalau kamu enggak jadi seperti mereka, enggak meneladani mereka, maka kamu cuma kostum yang dalamnya kosong, ondel-ondel. Kelihatannya gede, megah, tapi dalamnya kosong. Tadi disebutkan, kayak Abdullah Fauzi bilang ucapan Al-Habib Muhsin bin Alwi Segaf Al-Qadhi, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, man fatahul fi mihrab fala tafutuhul adab. Yang gagal kitab jangan gagal mihrab, yang gagal kitab dan mihrab jangan juga gagal adab. Nah itu kemuliaan di situ. Nah kalau udah gagal tiga-tiganya, nah itu jangan diikutin, jangan diteladani. Mereka dulu menguasai kitab, menguasai mihrab dan menguasai adab. Dan ucapan umir tuan ugatilan nas yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti setiap ada orang kafir bantai. Lah, siapa nas di sini? Siapa nas di sini adalah orang-orang kafir yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerangi mereka sebab kita semuanya baca sirah Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, baju perang Nabi ada di mana? Nabi punya jubah perang, baju perang. Di mana baju perangnya Nabi? Digadai. Digadai di tangan siapa? Di tangan orang Yahudi. Di mana Yahudinya? Di Madinah. Nabi gadaikan baju perangnya untuk ngambil beberapa liter, beberapa karung gandum. Maknanya orang Yahudi ada yang melakukan kejahatan perang luar biasa dieksekusi. Ada juga yang melakukan kejahatan perang dan pengkhianatan direlokasi, dipindahkan oleh Rasulullah. Ada juga yang mereka setia dengan perjanjian, tetap dibiarkan oleh Rasulullah di situ dan punya hak penuh untuk transaksi. Buktinya Nabi transaksi sama mereka, rahan, transaksi rahan kepada orang Yahudi tersebut. Ini mansuh sampai Nabi meninggal. Sampai Nabi wafat, baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi tersebut. Subhanallah. Dan juga bagaimana orang-orang di Khaybar dari masyarakat Yahudi tersebut, mereka dikontrak untuk kerja. Dikontrak untuk kerja hingga masanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Ini dari zamannya Nabi Muhammad hingga masanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu nanya, saya mau berperang memerangi mereka orang-orang di Khaybar, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku? Idza nazalta bisahatihim, ketika kamu berada udah di medan perang di hadapan mereka, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka menuju Islam. Medan perang apa udah waktunya ngajak Islam? Dari sebelum-sebelumnya mestinya. Dari sebelum-sebelumnya sudah, tapi sampai di medan perang, detik terakhir di peperangan, ajak mereka ud'uhum ilal Islam. Terus Nabi bilang, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Walidzalik hatta slogan perang, slogan gital haram dikumandangkan oleh orang-orang yang tidak punya otoritas.
haram dikumandangkan oleh orang-orang yang tidak punya otoritas. Ini adalah otoritas dari pemerintahan yang sah, bukan dari individu ulama perorangan. Lah, ini bakal menimbulkan kerusuhan dan kekacauan. Ada ilmu tata negara di dalam agama Islam, nggak bisa sembarangan. Ada jihad, ada jihad, ada jihad. Lihat gak di Suriah? Di Suriah berapa tahun mereka udah berperang? Yang tadinya bumi makmur, luluh lantak, hancur semuanya. Hancur. Dan semua yang saling bunuh, wala satu orang kafir yang terbunuh. Muslim sama muslim. Ngangkat senjata. Yang ini takbir Allahu Akbar, yang ini takbir Allahu Akbar. Ini bilang jihad, ini juga bilang jihad. Dua-duanya jahat. Kalau mereka mentakbirkan Allah, nggak bakal saling menghunuskan senjata satu sama lain. Mereka bukan mentakbirkan Allah. Cuma nama Allah dijual, dipakai untuk kepentingan duniawi yang mereka kejar tersebut. Mereka ingin membela, kita ada 30 orang yang terbunuh, kita mau bela haknya mereka. 300.000 orang terbunuh, 3 juta orang terbunuh gara-gara hal tersebut. 50 rumah hancur, 0,5 juta rumah hancur gara-gara tidak bijak dalam bersikap. Kita ingin memuliakan Islam yang tertindas, yang diganggu, yang dizalimi. Oke, 2 juta pengungsi, 3 juta pengungsi minta suaka ke negara-negara kafir, ke negara-negara barat. Kemuliaan apa yang dibawa untuk Islam, untuk umat Islam? Hal yang semacam ini. Permainan semuanya. Suriah, Libya, semuanya muslim sama muslim. Afghanistan, muslim sama muslim. Irak, muslim sama muslim. Yaman, muslim dengan muslim. Wah, kita orang di Indonesia mau dibikin seperti itulah. Alhamdulillah kita baik-baik aja selama ini. Kita nggak mau dipecah belah dengan isu agama atau dengan isu apapun, penipuan atas nama agama itu namanya. Kemudian juga idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Melihat mungkar. Ini ada 2 kalimat. Ra'a, melihat. Bukan mencari-cari kemungkaran. Kemungkaran dilakukan secara nyata, kelihatan, nah baru kita proses. Bukan mencari-cari kemungkaran. Kemungkarannya tersembunyi di dalam rumah, disembunyikan, cari, bongkar. Itu haram. La tatabba' auratil muslimin. Jangan kita mencari-cari aurat dan kekurangan dan kesalahan muslim lain. Fa inna man tatabba'a aurata akhihi muslim tatabba'a Allahu auratah wa man tatabba'a Allahu auratah yafdahuhu wa in kana fi jawfi baitih. Ada hadis Nabi Muhammad. Nahi mungkar itu syariat Allah. Tapi tajassus, memata-matai, mencari-cari kesalahan dan kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, itu dakwahnya setan. Jadi jangan kita campur adukan kerjaan Nabi dengan kerjaan setan. Tetap kita nahi mungkar, yang mana itu produknya Nabi Muhammad. Tajassus produknya setan. Taghyirul munkar, ra'a minkum mungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran, kita rubah. Tapi bukan kita cari-cari kemungkaran, cari aibnya orang, cari kesalahan orang, sebarkan. Terus kemungkaran bukan untuk disebarkan. Nabi ngajarkan hikmah, yughayyirhu biyadihi, bilisanih, biqalbihi. Begitu. Kalimat taghyir, merubah, bukan merusak. Bukan juga menyebarkan. Maknanya merubah, kalau mengingkari kemungkaran, ini mungkar, ingkari, caci maki. Kita nggak disuruh mencaci maki kemungkaran. Kita disuruh merubah yang mungkar jadi ma'ruf, yang jahat jadi baik, yang jauh jadi dekat, yang terputus nyambung lagi, yang maksiat jadi taat. Nah, ini yang diperlukan hikmah dan kecerdasan. Tapi kalau cuma sekedar ngatain mungkar, nggak usah mondok jauh-jauh di luar negeri, orang pasar juga bisa. Panggil preman pasar. Oh, kita kiai, ulama, cendekiawan, kita bukan preman. Caci maki itu bukan profesi kita. Walidzalik Nabi bilang falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya. Rubah dengan tangannya tersebut tentu saja setelah sebelumnya dia sampaikan dengan lisannya, dengan cara yang baik, dengan cara yang bertahap, dengan penuh hikmah, baru dia rubah dengan tangannya seperti apa.
Dan juga di sini disebutkan kesempurnaan dakwah Nabi Muhammad. Ada orang yang punya otoritas merubah dengan tangan, itu kuasanya pemerintah. Ya. Ada juga orang yang nggak punya otoritas, maka dengan lisan dia bisa menyampaikan hal yang demikian tersebut. Tapi perlu dipahami, nahil mungkar beda dengan cacian. Cacian bukan nahi mungkar, itu produk setan, bukan produk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali songo semuanya nahi mungkar. Sebutkan satu kata-kata kotor keluar dari mulutnya mereka, nggak ada satupun. Nah kemudian yang terakhir juga ada kisah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ardah. Dia patroli di Madinah, keliling di kota Madinah. Tahu-tahu dengar dari suatu rumah dari luar pagar suara orang melakukan kemungkaran. Ada minuman keras, ada apa. Akhirnya penasaran Sayyidina Umar, dia mengintip. Betul ngelihat kemungkaran. Manjat dari atas pagar. Begitu manjat dari atas pagar, dia lihat kemungkaran, langsung tahu-tahu dia masuk ke tengah-tengah arena kemungkaran yang dilakukan oleh tuan rumah dan kawan-kawannya. Dia bilang, kalian melakukan kemungkaran, kalian akan saya hukum. Maka ini terkejut yang punya rumah. Akhirnya dia bilang, ya Amirul Mukminin, saya melakukan satu mungkar, kamu melakukan 3 mungkar. Loh, Sayyidina Umar dengar begitu diam. Sebab orang dulu dakwah otak masih dipakai. Jadi bisa diajak ngomong. Bentar. Nah, dengerin saya dulu. Kalau kita kan langsung memvonis, ente di neraka, sekarang masuk neraka. Kalau orang dulu bentar dulu. Dengarkan saya, mau mendengar. Sayyidina Umar bilang, loh kenapa saya bilang 3 mungkar, kamu 1 mungkar? Ya ini kemungkaran saya ini 1, sekarang saya mau bertobat, jangan khawatir. Tapi kamu bikin 3 kemungkaran. 1, kamu memata-matai, tajassus. Dan Allah bilang, wala tajassasu. Sayyidina Umar bilang, iya betul. Terus yang kedua, diperintahkan jangan masuk rumah kecuali dengan izin. Kamu masuk tanpa izin. Yang ketiga, masuk rumah min abwabiha, dan kamu masuk dari mana? Oh iya betul, 3 kesalahan. Akhirnya Sayyidina Umar dengan bijak, gini deh. Kalau kamu taubat, nggak ngerjain lagi, saya juga nggak bakal ngerjain yang 3 hal ini lagi. Oke, deal, salaman, deal, taubat, udah selesai. Hadza taghyirul munkar. Ini yughayyir munkar, merubah kemungkaran. Wah, amma misalkan mungkarnya 1, gara-gara nggak bijaksana, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Mungkarnya 1, nggak banyak orang tahu, gara-gara nggak bijaksana menjadi isu nasional. Mungkarnya 1, nggak punya pendukung, gara-gara nggak bijaksana hingga kemungkaran tersebut jadi punya pendukung. Kesian minoritas harus kita dukung. Ini kan namanya dia bukan mengurangi mungkar, menambahkan kemungkaran gara-gara nggak bijak. Makanya dakwah harus pakai ilmu, harus pakai sanad. Harus pakai ilmu, harus pakai sanad. Dalam metode, di dalam cara berdakwah tersebut, nggak langsung asal-asalan seperti itu. Wahakadha. Banyak lagi hal-hal yang semacam ini. Misalkan ada beberapa wilayah kita mau bangun tempat ibadat, kagak ada di situ, nggak ada orang, ya khalas. Kemudian ketika tidak bijak di dalam mengingkarinya, maka menjadi sebuah berita nasional yang ramai kemana-mana, akhirnya jadi punya dukungan. Tadinya cuma 1 dia bikin, akhirnya disupport sama dunia, pemerintah dapat tekanan, bikin di setiap provinsi. Tadi cuma ada 1, jadi bikin di setiap provinsi. Kita harus bijaksana di dalam hal yang semacam ini. Tapi ini tempat ibadat, bagaimana? Ada lagi 1 contoh. Sayyidina Umar ibn al-Khattab waktu datang ke Masjidil Aqsa, tahu-tahu ketika berkeliling masuk waktu sholat. Saya mau sholat, langsung sholat di tempat. Kebetulan di depan gereja Al-Qiyamah. Gereja Al-Qiyamah di Masjidil Aqsa, situ ma'ruf tempatnya. Maka pastor penjaga gereja tersebut bilang, ya Amirul Mukminin, jangan sholat di luar. Di dalam ada tempat yang layak kok. Ada tempat yang layak, yang bersih saya siapkan. Sayyidina Umar tanya mau masuk ke dalam, mau pindah. Terus nggak jadi, bilang enggak.
Kenapa haram? Kita semuanya ini belajar fikih. Sholat di gereja tidak haram, tapi makruh. Kita semuanya kan belajar fikih. Makruh sholat di dalam gereja fil kanisah, makruh sholat di tempat pembuangan sampah, makruh sholat di tempat jalur banjir, makruh sholat di jalanan, makruh sholat menghalangi pintu. Kita kan belajar fikih, ada tuh di fikih itu hal yang semacam begitu. Ya, jadi kalau mau bicara tentang fikih ya kita merujuk ke kitab fikih, tapi bahasan kita bukan ke situ. Sayyidina Umar ditawarin sholat dalam gereja, tadinya mau, akhirnya menolak. Kenapa? Sayyidina Umar bilang, saya khawatir. Kata Sayyidina Umar, saya khawatir nanti setelah saya meninggal gereja kamu ini diklaim oleh umat Islam, ini milik kami umat Islam. Kenapa? Umar, buktinya Umar pernah sholat di situ. Jadi saya nggak mau ngambil haknya orang dengan atas nama saya, enggak. Ini punyanya kamu gereja, ya udah ambil. Begitu, jangan gara-gara saya takut sholat di sini akhirnya jadi diklaim jadi miliknya umat Islam. Padahal bukan haknya kami. Lihat Sayyidina Umar tuh sampai jeli dan teliti dalam masalah itu. Untung zaman itu nggak ada provokator, kalau nggak bakal dibilang Umar pembela gereja, Umar pembela Nasrani, enggak. Umar pembela syariat dan akhlak Nabi Muhammad, Umar pembela keadilan dalam Islam, Umar pembela bir wal ihsan wal qisit. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Sedikit minta penyampaian dari Habib Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, dari penjelasan dan penyampaian dari Habib Jindan bin Naufal bin Jindan luar biasa. Mungkin kalau dibikin bukan tambahan atau khulasah atau kita memahami dari jawaban dari beliau, yang pertama pembahasan mengenai adanya beberapa oknum, ya entah itu dari golongan habaib atau yang lainnya yang berbeda dengan apa yang diucapkan atau disampaikan oleh Habib. Maka yang saya tangkap itu kita harus pandai-pandai membedakan antara cinta hormat dengan mengikuti. Cinta hormat itu beda dengan mengikuti dan meneladani. Patuh. Enggak semua yang kita cintai, kita hormati, kita patuhi, enggak. Jadi kita harus bedain, karena kebanyakan dari masyarakat kemakan atau terprovokasi karena memang cinta luar biasa yang kita akui, ya. Orang-orang bumi kita ini luar biasa cinta kepada para ulama, cinta para habaib, cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, bahkan tanpa pandang bulu dah. Tapi karena tidak bisa membedakan antara cinta dengan mengikuti, patuh, akhirnya dengan dalil cinta ditarik kepada hal-hal yang mereka sendiri kayaknya kerasa risih dalam hal tersebut. Kok kita diajaknya begini? Kok kita diajak, padahal guru saya nggak begitu. Padahal yang saya pelajari dari Habib yang lain yang sudah tahu sanadnya nggak begini. Tapi mau nggak mau ini perintah Habib, ikutin. Nah ini nggak bisa membedakan antara cinta dengan mengikuti dan meladani. Jadi cinta tetap cinta. Ya, hormat tetap hormat karena cinta kita kepada mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi yang diikuti siapa? Yang ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau dia ngajak kepada sesuatu yang melenceng dari jalan Nabi Muhammad, ya kita nggak ikutin. Ya, itu harus kita punya prinsip begitu. Tetap cinta, tetapi saya tidak ikut. Loh, kamu nggak ikut begini berarti kamu nggak dicinta? Ya siap-siaplah, kadang-kadang diklaim seperti itu. Ya, korbannya begitu kadang-kadang. Yaitu enggak gara-gara enggak mau ngikutin dianggap benci. Dianggap tidak suka kepada para habaib atau para ulama. Tapi enggak apa-apa. Insyaallah orang yang seperti itu tetap mendapatkan dukungan dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya ingat satu cerita, ya, ada seorang yang dia ini ada orang mencuri seekor sapi. Seekor sapi dicuri oleh seseorang. Yang punya sapi ini seorang waliullah soleh, terkenal. Ngadu kepada qadhi, kepada hakim bahwa ini orang nyuri sapi saya. Kata qadhinya, kata hakimnya, syariatun Nabi SAW nggak bisa satu orang jadi saksi untuk ngambil barang yang di tangan orang lain. Harus ente punya syahid, punya bukti, punya saksi. Nggak ada, dia nggak punya bukti.
Kalau begitu kami akan minta dia untuk bersumpah. Kalau memang ini sapi punya dia bilang sumpah sapi itu punya dia, ya dia ambil. Kata orang tersebut, gak usah, jangan dia sumpah. Kenapa? Saya mau buat sapi itu berbicara. Karomah nih, tunjuk dia, sapi itu berbicara. Bicara sapinya, semua kaget, bahkan pencurinya udah kaget, ketakutan. Sapi udah bicara, udah repot ini urusan. Kata Ghazalinya apa? Tidak bisa. Syaratnya syahidain adlain, laisa sapi. Bukan sapi yang syahid, gak bisa jadi syahid. Syaratnya begitu. Ini Nabi yang ngajarin. Tapi ini gak percaya saya, gak percaya karomah. Itu semua saya hormati, saya agungi. Tapi kalau untuk keluar dari batas syariatnya Nabi gak bisa. Sampai dikatakan dia ini didoakan, kalau begitu kamu ditelan bumi, masuk separuh badannya ke bumi, ke tanah. Setelah dia melihat seperti itu, dia bilang, syariatak ya Rasulullah, syariatmu wahai Rasulullah, saya ini berjalan sesuai koridor syariatmu. Keluar dari tanah tersebut. Seorang wali tersebut menghormati engkau ala tariqin sahih. Kau begitu, bagus. Orang yang mencuri yang ketakutan, balikin sapinya semuanya. Ada deh, saya ngelihat orang wali begini, saya ngelihat Ghazalinya, Masya Allah tetap seperti itu. Artinya syariatnya Nabi di atas segala-galanya. Tadi kan sudah dikatakan oleh Kiai Haji Abdullah Fauzi bahwa Nabi Muhammad adalah timbangan terbesar, al-mizan likulli syai'. Ya, mizannya Nabi Muhammad SAW. Makanya yang diikuti Nabi Muhammad SAW bukan siapa atau kepada siapa. Dan kalau ada ulama yang seperti itu atau menisbatkan diri kepada ilmu, maka langsung kita lihat sanadnya. Seperti yang tadi kita dengar dari Habib Jindan. Ilmu dan sanad dakwah itu perlu itu. Kalau kita ada orang berpenampilan misalnya seperti ulama atau dai atau siapa, nggak apa-apalah kita koreksi. Ini dari mana? Sanadnya siapa? Gurunya siapa? Diajarin kayak begini nih dari siapa? Nggak apa-apa kita tanya dengan penuh hormat. Kalau tidak sesuai ya kita tidak kasih. Kita tidak kasih jatah, kita tidak kasih mimbar, nggak apa-apa. Itu amanat kita kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan penghinaan, bukan tidak hormat. Ya, itu yang mungkin saya tangkap ya, Masya Allah. Dan juga dari jawaban beliau tentang mengenai hadis umirtu an uqatilan nas. Ini hadis banyak bikin orang-orang dilema. Pemahaman gimana? Nabi suruh perintah untuk membunuh semua orang, uqatilan nas, perangin semua orang sampai mereka syahadat. Tapi kok begini? Kan ada perintah dari Nabi. Terus hadis yang selanjutnya, hadis mengenai idza man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Bikin gimana? Kita kan mau taghyir munkar. Ternyata jawabannya itu minal fahmis sahih al musnad. Jawabannya gitu sebenarnya. Jawabnya itu ada dari pemahaman yang benar, yang bersanad. Nanti bakal tahu. Karena memang nas-nas semacam itu sering digunakan untuk dipermainkan tuh masyarakat. Dipermainkan orang-orang yang belajar. Pakai nas Nabawi nggak mungkin orang mau ngajak sesuatu pakainya Injil atau Taurat, kan nggak mungkin. Atau omongan orang-orang kafir kan nggak mungkin. Pasti bawanya Quran, hadis, tapi diselewengkan maknanya, pemahamannya itu ditutup-tutupi. Dan juga titik utamanya ketika memahami suatu hadis harus kita punya wawasan luas di dalam sirahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita baca hadis uqatilun nas atau asyhadu an la ilaha illallah, ternyata kita baca sirah Rasulullah nggak perangin, loh. Apakah Rasulullah tidak sesuai ucapannya, perbuatannya? Nggak mungkin. Berarti pemahaman saya yang belum mencerna apa makna hadis tersebut. Ini titik penting sekali untuk kita bisa benar-benar sama seperti taghyirul munkar. Rasulullah melihat mungkar. Contohnya di Umratul Qadha, ketika Rasulullah umrah. Rasulullah sebelum Fathu Makkah kan umrah. Kita baca di sirah setelah Sulhul Hudaybiyah. Setelah itu Rasulullah masuk ke kota Makkah. Tawaf atau tidak? Tawaf. Ketika masuk ke masjid, apakah ada berhala di situ? 360 berhala. Apa ada satu yang dipecahin sama Nabi? Kaifen taghyirul munkar biyadihi, padahal beliau punya pasukan, punya kekuatan, pemerintah di saat itu punya semua, tapi kok nggak dirubah dengan tangannya? Karena ada yang namanya taghyirul munkar bil hikmah. Ada hikmahnya. Kalau dipecahin satu ribut, nggak jadi perdamaian, nggak jadi
Fathu Makkah nggak bakal jadi. Tapi ketika dengan hikmahnya Rasulullah, dengan pelan-pelan, dengan pemahaman yang baik, ketika itu setahun kemudian terjadi apa yang terjadi, Fathu Makkah, dibuka kota Makkah, kemudian dipecahkan 360 semuanya, nggak ada yang bisa protes, nggak ada yang bisa ngingkarin. Kenapa? Karena udah dikuasain oleh Nabi, mereka sudah tunduk, udah untung nggak dibunuh sama Nabi. Mau ngurusin berhala lagi, udah untung nggak dibunuh sama Nabi. Subhanallah. Jadi pemahaman yang baik pada fiqhus sirah, sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat mendukung untuk memahami nusus al-hadits wal ayat. Hudus ayat-ayat juga banyak yang begitu tuh, syubhat-syubhat tuh. Faqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum wah, suruh bunuhin semua orang. Iya, radikal kan dari situ hadits-haditsnya atau Qur'annya. Tapi ketika dia pisahkan antara Quran dengan hadyun Nabi SAW, cara hidupnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah menyikapi, akhirnya jadi salah pemahaman. Itu yang mungkin saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan. Masya Allah, juga kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah berikan sehat, panjang umur, berkah dalam kehidupannya, selalu membimbing kita dalam kebaikan. Alhamdulillah beliau sudah sudi datang ke daerah wilayah Pelabuhan Ratu dan kota Sukabumi juga. Sekarang beliau aktif ya, termasuk berapa kali beliau sudah datang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi rutin terus ya, bisa terus menyirami kita, memberikan kepada kita arahan-arahannya. Dan kita doakan juga kepada Kiai Haji Abdullah Fauzi, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga Kiai yang bersama kita juga ya, ketua daripada MUI Kiai Haji Fathullah Nadiri, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat. Dan juga Bapak Ios ya namanya, sebagai wakil bupati yang hadir bersama kita. Kita sangat apresiasi, senang sekali dengan dukungan dari mereka, dari pemerintah dan juga dari aparatur dan semua yang ikut andil di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, tidak terasa begitu terkesima kita mendengar penjelasan-penjelasan dari para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Robbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim, amin ya rabbal alamin. Untuk mengefisiensikan waktu, pertanyaan hanya kita buka 2 tadi dan kita tutup, artinya tidak ada pertanyaan lagi. Dan di akhir acara insya Allah kita berbahagia, kita akan membawakan kado terindah. Insya Allah kita akan dapat ijazah dari Maulana Al-Habib. Maulana Al-Habib insya Allah akan memberikan ijazah kepada kita di akhir acara ini. Mohon izin. Insyaallah, alhamdulillah, di wilayah Jawa Barat ini, di antara tokoh dari Ahlul Bait, dari Habaib yang dijadikan rujukan dan juga guru besar yang mencerminkan jalan para salaf mereka yang terdahulu adalah seperti Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas yang dimakamkan di Sukabumi sana. Dan juga murid-murid beliau, Masya Allah, yang sangat luar biasa, yang semuanya mengenal bagaimana jalannya para ahlul bait, jalannya para ulama salaf, dari apa yang mereka saksikan dari almarhum al-maghfurullah Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Wa minal mutaakhirin juga termasuk Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas di Cipayung sana, yang memberikan teladan yang luhur bagaimana akhlak dan sikap para ulama dan para wali-wali yang terdahulu. Kemudian juga di bumi Indonesia ini seperti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, bagaimana akhlaknya beliau, sifat beliau. Jadi kalau kita mau tahu akhlaknya habaib, yaitu berkiblat gak ke situ, pakai kacamata sesuai, ayo itu kita ikutin. Tapi kalau nyimpang enggak. Begitu juga seperti Al-Imam Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang dikuburkan di Empang, Bogor. Dan juga Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Jad Muhammad bin Ali Al-Habsyi di Kuitang sana, Al-Habib Salim bin Hamad bin Jendan, Al-Habib Ali bin Husain. Dan juga di wilayah Jawa Tengah, Al-Habaib seperti Al-Habib Muhammad bin Tahir
Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir. Kemudian juga Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, putra dari Sahib Al-Maulid Simtud Durar yang dimakamkan di Solo. Begitu juga di Gresik seperti Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dan juga Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, dan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, yang mana Habib Saleh Tanggul juga sering ke wilayah sini dahulu kala. Mereka ini bagaimana sirah mereka, bagaimana akhlak mereka, yang mana mereka di zamannya, di masanya, di lingkungannya itu ibarat menara kiblat, dan juga yang mewakili daripada para habaib dan jalan mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita bercermin kepada mereka, yang sesuai kita ambil, yang enggak sesuai dengan apa yang ditempuhkan oleh mereka itu kita buang. Dan kita semuanya tahu dalam jalan mereka enggak ada cacian, enggak ada makian, enggak ada provokasi, jalan yang luhur, jalan yang santun, dan mereka orang yang paling paham akan amar ma'ruf, akan nahi mungkar, akan jihad fisabilillah dengan sanad yang jelas dan dengan pemahaman yang kuat. Dan juga istijabatan li talab min al-majlis al-ikhwa al-ulama al-hadirin al-ijazah yang bersambung kepada mereka sebagaimana kami dapatkan daripada al-walid wa syukhina anil jad al-habib Salim bin Ahmad bin Jindan wal jad al-habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi wal jad Muhammad bin Ali والحبيب علي bin Husain Al-Attas, والحبيب Saleh bin Muhsin Al-Hamid, والحبيب Syekh bin Salim, yang bersambung sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin, والحبيب Ali bin Muhammad, والحبيب Abdullah bin Muhsin, dan dari nama-nama yang kita sebutkan itu semuanya an syuyukhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, والحبيب Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim, an walidhum Al-Habib Muhammad bin Salim, an Al-Habib Salim bin Hafidh, an Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri, juga dari syuyukhina Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, Al-Habib Salim bin Abdullah, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, dan dari para masyayikhna ala muqaddamatihim Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf wa man fi tabaqatih, yang menyambung sanad mereka terus sampai ke atas daripada silsilah mereka. Insahat lana al-ijazah, apabila sah ijazah yang kita terima, terutama di dalam ilmunya mereka, dalam azkarnya mereka, dalam wirid yang mereka anjurkan, termasuk juga di dalam al-wirdu saghir lil imam Syekh Habib Bakar bin Salim, Allahumma ya azim sultan ya qadim al-ihsan ila akhir, wa fi kulli ma yuqarribukum ila Allah min al-awrad wal adhkar wal ilm wa ta'allum da'wa ila Allah, in sahat lana al-ijazah ajaznakum bidzalik. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, akhirnya tidak terasa acara dari awal sampai akhir selesai. Sekali lagi kami menghaturkan syukran katsiran kepada Maulana Al-Habib dan juga kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua MUI Kabupaten Sukabumi, kemudian juga para muallimin, para kiai. Acara demi acara alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan mari kita sama-sama tutup acara ini dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon para tamu